Selamat pagi dan salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus? Tentu doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Renungan Harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, 3 November 2021, dari Mazmur 34 ayat 9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah yang berlindung padanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Dai jala idahamu madengkan basani Jehovah, mertua mabawa namar haposan tu ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara manusia yang kebal terhadap masalah? Jawabannya, seorang pun tidak. Hampir semua manusia mempunyai masalah. Hal itu terjadi pada Raja Daud yang mengalami pergumulan hidup yang tak beda jauh dengan kita. Bahkan mungkin lebih berat karena masalah yang dihadapi atau yang dialaminya dapat mengancam keselamatan jiwanya. Namun, meskipun di bawah bayang-bayang maut setiap hari, Daud tetap menjaga sikap hatinya. Dia tetap menjaga perkataan yang keluar dari mulutnya seperti perkataan bohong, umpatan. Namun dia tetap berkata jujur, baik, rendah hati, walaupun masih mengalami ancaman jiwa keselamatan jiwanya. Sehingga dari bibirnya selalu keluar ucapan yang memuliakan Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Pada ayat yang kedua. Ini jelas berbeda dengan respon hati dari kebanyakan orang Kristen yang ketika mengalami dan menghadapi masalah datang kepada dirinya, sehingga lupa akan kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan, dan tak menunggu lama akan langsung mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat memuji Tuhan di segala keadaan, harus ada pengertian dan pengakuan terhadap kebaikannya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah yang berlindung padanya. Pengalaman hidup adalah pengalaman mengalami kebaikan Tuhan. Setiap hari kebaikan Tuhan dinyatakan bagi kita. Namun seringkali kita tidak peka melihat kebaikan Tuhan, sebab kebaikannya telah kita artikan menurut kehendak dan keinginan kita sendiri. Definisi dan kategori kebaikan yang kita buat menghalangi kita untuk melihat dan merasakan kebaikan Tuhan di luar segala pemikiran kita. Karena itu, dalam keadaan yang seakan tiada harapan, firman ini selalu mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan itu dan berusaha untuk mengecap segala kebaikannya. Kata kecaplah dan lihatlah, itu artinya merasakan dan memperhatikan. Yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan itu sendiri. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya, sehingga kita bisa kuat berdiri walaupun menghadapi banyak pergumulan dan tantangan.
Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Engkau sungguh Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Dalam suka dan duka yang kami hadapi di dunia ini, kami tetap mau bersyukur dan memuji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Salam sehat bagi kita semua, tetap patuh pada prokes. Tuhan memberkatimu.